Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa ketemu lagi di dalam acara renungan harian gereja kita, Gereja Persekutuan Kristen Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari. Pada saat ini kembali kami mau datang ke hadirat Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Inilah permohonan kami, biar melalui renungan harian ini iman kami boleh diteguhkan. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih kepada Tuhan, sudah hampir 3 bulan kita tidak bisa kumpul bersama beribadah di dalam gereja. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan setiap hari kita bisa bertemu di dalam renungan harian gereja kita. Nah, saudara sekalian, kita menyadari betapa besar pengaruhnya pandemi virus corona ini di dalam kehidupan kita. Sehingga banyak di antara kita mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Tidak dapat lagi beraktivitas seperti biasanya. Kita terpaksa harus selalu tinggal di dalam rumah kita. Anak-anak kita juga tidak sekolah di gedung sekolah. Mereka harus belajar di rumah. Saudara sekalian, demikian juga kita juga nggak bisa kebaktian di gereja. Kita terpaksa kebaktian di rumah kita masing-masing. Nah, saudara sekalian, kapan pandemi ini akan berakhir? Sungguh saya rasa tidak ada seorang pun yang berani memberi kepastian. Banyak faktor yang menentukan. Tetapi kita jangan putus asa. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita yakin Tuhan yang berkuasa. Tuhan mengasihi kita. Kita percaya Tuhan akan menolong kita supaya satu hari kita bisa hidup normal kembali. Nah, saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari atau kita peroleh di dalam masa-masa sulit begini? Saya rasa Tuhan kalau izinkan kita mengalami pandemi corona ini, pasti ada kehendak Tuhan. Kita yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita diizinkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ada pandemi virus corona ini menimpa kita, bahkan bukan hanya kita, seluruh Indonesia, seluruh dunia juga mengalaminya. Tentu ada pesan-pesan Tuhan untuk kita, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Apa pesan itu? Pada hari ini saya mengajak kita hanya satu hal yang kita renungkan saja, yaitu supaya kita merindukan satu tanah air yang lebih indah. Nah, saudara sekalian, pandemi corona ini membuat kita hidup tidak nyaman lagi. Seperti tadi saya katakan, semua aspek kehidupan kita terganggu. Ya, sehingga kita tidak seperti masa-masa yang lalu, kita bebas mau aktivitas. Tetapi sekarang nggak bisa. Mau tidak mau, kita harus turut apa yang ditentukan oleh pemerintah supaya kita dapat hidup aman dari virus corona ini. Nah, saudara sekalian, saya rasa selama ini kita hidup di dalam dunia ini, apa yang kita pikirkan selalu duniawi ini saja. Kita memikirkan bagaimana merencanakan pekerjaan kita, bisnis kita, kita merencanakan mau tur kemana, kita pikirkan apa usaha kita,
supaya dapat duit lebih banyak, lebih kaya. Kita mau beli rumah atau beli mobil dan sebagainya. Saya rasa itu memang sah-sah saja, tidak ada dosa. Tetapi kita terlalu fokus kepada duniawi ini. Nah, sekarang ada virus corona ini. Kita tidak bisa hidup bebas kayak dulu. Tidak bisa menikmati hidup seperti dulu. Mau tidak mau kita merasakan bahwa hidup kita di dunia ini sesungguhnya bukanlah tempat yang nyaman. Nah, saudara sekalian, mau tidak mau, kita harus sadar bahwa hidup kita di dunia ini bukanlah tempat yang nyaman bagi kita hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, di abad pertama ketika gereja, di abad pertama baru berdirinya gereja, kita baca di dalam Kisah Rasul ataupun di dalam sejarah gereja, kita akan menemukan orang-orang Kristen pada zaman itu mengalami kesulitan hidup yang luar biasa. Selama hampir 300 tahun, mereka hidup karena mengalami penganiayaan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, mereka hidup di dalam kesusahan. Bahkan mereka terpaksa melarikan diri dari kejaran musuh-musuh mereka. Tetapi saudara sekalian, mereka tetap setia kepada Tuhan. Kita dapat baca di dalam kitab Ibrani, kalau kita tahu bahwa kitab Ibrani ditulis adalah untuk memberi penghiburan dan kekuatan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu, yang mana mereka sedang mengalami penganiayaan mereka. Nah, penulis kitab Ibrani ini mengingatkan mereka bahwa walaupun mereka mengalami penganiayaan, kesulitan hidup dan sebagainya, tetapi Tuhan menyediakan bagi mereka satu tanah air yang lebih baik daripada dunia ini. Jadi, walaupun mereka menderita, tapi penderitaan mereka itu bukan selama-lamanya. Satu hari, penderita itu akan berakhir dan Tuhan telah menyediakan tempat yang lebih indah bagi mereka. Saya ingin mengajak kita membaca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat 16 berkata demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian mengatakan bahwa mereka rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca kitab Ibrani pasal 11, maka kita akan dapati bahwa penulis di dalam pasal 11 itu mengemukakan tokoh-tokoh iman yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, saudara sekalian, lalu dia menguraikan orang-orang yang beriman kepada Tuhan itu terbagi dua kelompok. Satu adalah orang-orang yang beriman dan Tuhan mendengar doa-doa mereka, mengabulkan permohonan mereka, sehingga di dalam hidup mereka mengalami mujizat-mujizat. Sehingga mereka
terhindar daripada penderitaan secara fisik. Tetapi di dalam pasal ini juga menyebutkan ada sekelompok orang yang beriman, tetapi permohonan mereka, doa mereka itu tidak dikabulkan oleh Tuhan menurut kemauan mereka. Justru mereka harus mengalami penganiayaan, siksaan, dan segala pencobaan. Nah, mereka itu menderita bukan karena mereka berbuat dosa, tetapi hanya karena mempertahankan iman mereka. Nah, saudara sekalian, kalau kita banding mereka dengan kita, hari ini kita menderita karena ada penyakit pandemi virus corona ini. Bagi mereka bukan karena penyakit, tetapi karena iman mereka. Karena mempertahankan iman mereka, terpaksa mereka meninggalkan kampung halaman mereka. Mereka harus hidup merantau, tinggalkan kampung halaman mereka. Nah, saudara sekalian, apa yang harus kita belajar dari mereka ini? Yaitu Tuhan mengingatkan kita bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang kekal, yang nyaman. Tetapi dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi dikatakan Allah telah menyediakan satu kampung halaman atau tanah air yang lebih indah, yang bukan di dalam dunia tetapi di sorga. Dan itu adalah tempat yang kekal bagi mereka. Nah, saudara sekalian, jadi saudara sekalian, bagi kita orang beriman harus kita ingat bahwa dunia ini bukanlah rumah kita yang selama-lamanya. Kita hanya menumpang saja. Oleh sebab itu, apakah kita akan menderita atau tidak, itu hanya sementara saja. Rasul Paulus, kita tahu dia juga mengingatkan kita bahwa dibandingkan dengan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan kita di sorga, maka di sorga jauh lebih indah. Oleh sebab itu kita harus selalu pikir bahwa hidup kita ini tidak semata-mata di dunia ini. Kita mempunyai satu kampung halaman. Kita punya satu tanah air yang lain yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Saya bacakan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kesaksiannya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, kemudian pasal 5 disambung pasal 5 ayat 1 sampai 4, berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan oleh hidup. Ayat-ayat ini menyadarkan kita bahwa selama kita hidup di dalam tubuh kita, di dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami penderitaan. Tetapi
kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup kita bukan hanya di dunia ini saja, tetapi Tuhan menyediakan satu tempat kediaman yang kekal bagi kita. Di sana tidak ada penderitaan lagi. Oleh sebab itu, saudara sekalian, apakah kita merindukan kampung halaman atau tanah air yang Tuhan sediakan bagi kita? Rasul Paulus di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 dia menasihatkan kita demikian. Saya bacakan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam keadaan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Paulus di sini mengingatkan kita supaya kita jangan hanya memikirkan dunia ini, tetapi pikirkanlah hal-hal yang di sorga. Nah, saudara sekalian, mengapa kita harus merindukan sorga bagi kita? Saudara sekalian, apakah karena di sorga itu tidak ada lagi penderitaan, tidak ada sakit, penyakit, tidak ada virus corona itu ini? Ya memang betul, di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Di sana adalah bahagia selama-lamanya. Namun saudara sekalian, sesungguhnya bukan hanya itu saja, supaya kita rindu kepada kampung halaman atau tanah air di sorga sana. Di ayat yang kita baca tadi ada dua hal yang Paulus kemukakan. Pertama adalah di sorga ada Kristus di sana. Nah, saudara sekalian, mungkin aneh bagi kita ya, tidak pernah terpikir selama ini kita kan ingin ke sorga. Karena di sorga tidak ada penderitaan, di dunia ini ada penderitaan. Tetapi Paulus di sini mengatakan, kita rindu ke sana karena ada Kristus. Nah, saudara sekalian, apakah Kristus itu menjadi objek atau satu tokoh yang kita rindukan? Nah, tergantung apakah kita ini selama ini, adakah kita itu sungguh mengasihi Tuhan? Nah, kita mengingatkan kita, haruslah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan sebagainya. Nah, tetapi apakah kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita? Rasul Paulus di dalam 1 Korintus mengatakan bahwa kita dijodohkan dengan Kristus. Artinya Kristus itu sebagai mempelai laki-laki, kita ini mempelai perempuan. Artinya apa? Bahwa kita harus ada rindu kepada Kristus. Apakah selama ini kita rindu nggak kepada Kristus? Nah, saudara sekalian, selama ini kita mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat kita. Oke, itu tidak salah. Tetapi apakah hanya begitu saja? Harusnya Yesus itu menjadi kekasih kita. Kalau kita sudah punya Yesus sebagai kekasih kita, maka kita tidak lagi rindu akan dunia ini. Kalau kita sungguh-sungguh jadikan Yesus sebagai harta yang paling indah, sebagai orang yang paling kita rindukan, maka kita tidak akan lagi rindu akan dunia ini. Saya boleh ambil satu ilustrasi. Saya punya cucu, ya sekarang umur 6 tahun ya. Nah, dia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan bapaknya. Nah, saudara sekalian, kalau ada bapaknya, dia mau sama bapaknya. Apapun yang kita tawarkan untuk dia supaya dia berpisah dengan bapaknya, dia tidak mau. Pokoknya
dia hanya mau bapaknya saja. Nah saudara sekalian, kita beri coklat kepada dia, es krim untuk dia tidak peduli. Yang penting bapaknya. Nah saudara sekalian, kalau kita jadikan Kristus sebagai harta kita yang paling indah, maka kita tidak rindu lagi akan dunia ini. Kita tidak akan rindu lagi harta dunia ini. Oleh sebab itu saudara sekalian, Paulus di dalam ayat ini mengatakan, di situ ada Kristus, Tuhan kita yang mulia, menjadi kekasih kita. Yang kedua, kita di sana akan dimuliakan. Saudara sekalian, dimuliakan bersama dengan Kristus. Karena kita bersama dengan Kristus. Kristus dimuliakan, kita pun ikut dimuliakan. Jadi saudara sekalian, inilah yang harusnya membuat kita rindu bertemu dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Kita masih hidup sekarang di masa-masa pandemi virus corona ini. Kita masih menderita, kita tidak bebas beraktivitas, pekerjaan kita sangat terganggu, banyak saudara kita mengalami kesulitan dan sebagainya. Memang itu satu fakta, tetapi saudara sekalian, mari kita ingat bahwa Tuhan telah menyediakan satu tempat tinggal yang lebih indah dari Pangkal Pinang kita ini. Walaupun kita tinggal di sini sudah cukup nyaman, tetapi ada tempat yang lebih nyaman yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu di sorga yang mulia. Di situ bukan hanya karena kita tidak usah menderita, tetapi di situ adalah Tuhan kita Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan, di masa-masa hidup kami sekarang ini yang mengalami berbagai kesulitan karena pandemi virus corona ini. Tetapi ya Tuhan, firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa Tuhan telah menyediakan bagi kami satu tempat tinggal yang bahagia di sorga yang mulia. Di situ ada Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh ada kerinduan akan Engkau. Engkaulah yang paling kami rindukan. Engkaulah yang paling kami muliakan. Sudah punya Engkau, maka kami tidak akan pikir hal-hal yang lain lagi. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Kami doakan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan karena pandemi virus corona ini. Mereka di dalam penderitaan mereka, Tuhan, berilah kekuatan, penghiburan, pengertian kepada mereka. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kiranya Tuhan berkati kita melalui renungan kita pada hari ini, dan biar kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Amin.